Selamat datang di channel Storytelling. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah horor Jendela yang tak pernah tertutup. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Mari langsung saja ke ceritanya. Namaku Aditya. 3 bulan lalu, aku pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Jakarta. Rumah itu murah, akses gampang, dan katanya bekas rumah seorang guru tua. Sampailah hari pertama di mana aku menginap di sana. Di kamar utama memang ada satu jendela kayu tua. Aku mencoba beristirahat. Tiba-tiba bunyi suara jendela terbuka dan suara-suara angin masuk begitu kencang. Aku heran karena setiap kali aku menutup jendela itu, pasti malamnya selalu terbuka. Bahkan pada suatu hari, aku pulang larut malam. Aku ingat betul, aku sudah mengunci seluruh isi rumah. Tiba-tiba aku terkejut karena aku melihat jendela itu terbuka dengan sendirinya. Bukankah aneh? Karena seharusnya jendela itu tidak terbuka, karena aku menguncinya dari dalam. Tetapi aku tetap memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Tiba-tiba aku melihat ada sesosok berdiri di belakang. Aku sangat ketakutan. Tapi tetap saja aku memberanikan diri masuk ke kamar. Kamarnya kosong, tapi tiranya terus bergerak sendiri. Jendelanya terbuka, tertutup dengan sangat kencang. Aku mencoba memaku jendela itu, tapi kebesokan harinya tetap saja jendela itu terbuka. Lalu aku memasang kamera CCTV. Seperti biasa, setelah kulihat tidak ada apapun di sana, aku pun berinisiatif memasang kamera CCTV. Tapi di dalamnya tidak ada apapun. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara perempuan berbisik. Dan dia berkata, "Jangan ditutup, dia belum pergi." Sampai pada akhirnya aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku ada di dalam kamar yang sama dan semua tembok dipenuhi tulisan merah. Tulisan tembok itu seperti dicap dengan darah. Suara seram yang sangat-sangat menakutkan. "Jangan dibuka, dia akan masuk." Aku pun berlari ke kamarku, mengambil selimut dan berusaha untuk tidur. Dan ya, aku tertidur. Malam-malam berikutnya, aku mulai mendengar suara di loteng, bunyi jam dinding, langkah kaki, dan banyak suara lainnya. Serta udara yang menjadi sangat dingin seperti di dalam kulkas. Kejadian itu terus berulang setiap pukul 2:13 pagi. Setelah mendengar suara itu, aku pun terbangun. Dan rupanya hari sudah siang. Aku tidak tinggal diam setelah mimpi itu. Aku mulai bertanya-tanya ke tetangga, apa sebenarnya latar belakang rumah ini. Lalu Pak Tony memberitahuku bahwa pemilik rumah sebelumnya bunuh diri dan melompat dari atas jendela. Tapi ada yang lebih aneh. Jasadnya ditemukan di dalam kamar, bukan di luar kamar. Sebenarnya banyak penyewa sebelum diriku, tapi mereka semua hanya bertahan 2 minggu di situ. Karena mereka dihantui dengan hantu yang sama denganku. Setelah mendengar cerita itu, aku pun langsung mengambil ponselku. Aku menelpon seorang ustadz yang aku kenal. "Halo Pak Ustadz, bisakah Pak Ustadz membantuku?" Pak Ustadz pun berkata, "Apa yang terjadi?" Aku menjelaskan apa yang terjadi pada Pak Ustadz.
Ada yang aneh di rumah ini, Pak Ustadz. Pak Ustadz pun bertanya kepadaku, apa yang aneh? Aku mendengar suara-suara aneh, Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz dengan dalam lembut berkata, ada sesuatu di situ. Bukan hanya satu. Jadi jangan coba melawannya sendiri. Setelah telepon itu berakhir, Pak Ustadz langsung datang ke rumahku. Setelah dia sampai, dia langsung menuju kamar yang aku ceritakan. Dan di sana dia memulaikan pembacaan doa-doa. Cukup lama, dia berzikir. Setelah zikir itu berakhir, tepat jam 2:13 pagi, jendela itu terbuka. Tapi kali ini suara ranguan keras, napas berat, suara lantai diseret-seret begitu sangat kencang. Jika biasanya hanya suara, tapi kali ini berbeda. Ada sosok bayangan tinggi, besar, matanya merah. Dia menatap seperti ingin menelan kami berdua. Dengan lantang Ustadz bilang, dia bukan arwah, tapi penjaga yang dipanggil untuk menjaga sesuatu. Tapi dia tidak mau pergi. Pak Ustadz lanjut membacakan doa-doanya dengan sangat keras. Dan beberapa detik berlalu, jeritan setan itu sangat kuat mengaum di telingaku, sehingga jantungku pun seperti ingin copot. Setelah sosok itu menghilang, Pak Ustadz pun bergegas memaku jendela itu menggunakan paku putih dan tanah kuburan. Dan alhamdulillahnya, sejak malam itu, jendela itu tidak pernah terbuka lagi. Tetapi tidak mengapa, karena setelah jeritan itu, sosok itu pun menghilang. Setelah sosok itu menghilang, Pak Ustadz pun bergegas memaku jendela itu menggunakan paku putih dan tanah kuburan. Dan alhamdulillahnya, sejak malam itu, jendela itu tidak pernah terbuka lagi. Aku pikir setelah kejadian itu semuanya kembali normal. Tetapi aku salah. Setiap jam 2:13 pagi, udara kamar mendadak sangat dingin. Dan aku tiba-tiba mendengar suara perempuan dari jendela itu. Suara perempuan yang merintih meminta tolong. Tolong, aku masih di sini. Dan aku berpikir, mungkin bukan bayangan hitam itu yang jahat, tetapi ada sesuatu yang lain di dalamnya, dan hanya jendela itu jalan keluarnya. Tiba-tiba ada suara yang mengetuk, tuk, 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 dan inilah kali pertama aku mendengar ketukan dari dalam. Oke teman-teman, sekian cerita hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.